Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 7. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang membangun mesin waktu bisnis, perjalanan menuju produktivitas tanpa batas dengan menggunakan komunikasi asinkronus. Nah, oke, jadi sebelum gue masuk ke videonya, mungkin gue kasih note dulu ya. Asinkronus komunikasi yang di sini gue maksud di sini adalah komunikasi antar individu dan grup, bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lain gitu, yaitu ada dua kategori ya, sinkronus dan asinkronus ya, bukan masalah programming ya. Ada juga sih asynchronous communication di programming, tapi bukan itu yang mau gue bahas. Adalah lebih ke arah interaksi antar individu dan grup gitu ya, kayak gitu. Nah, spesifiknya di video kali ini gue akan ngebahas tentang lebih dalam soal apa sih yang dimaksud dengan komunikasi asinkronus, perbedaannya dengan synchronous communication, terus juga strategi dan juga manfaatnya kalau kita bisa menerapkan konsep ini di bisnis maupun di lingkungan kerja kita. So, yang penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya ya. Oke, sebelum kita masuk videonya, pertama mungkin perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nanti di situ ada website gue juga di agungsundoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya kalau mau kolaborasi, kenal-kenalan, sharing-sharing bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Paham, di mana Paham ini lebih berfokus ngebahas tentang masalah manajemen dan juga gimana cara kita bisa lebih produktif dan efisien saat kita bekerja. Link playlistnya ada di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman mau tertarik sama video yang model kayak gini, bisa klik link di deskripsi di bawah ya. Anyway, gue juga encourage teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya, oke? Oke, itu aja introductions-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam apa sih yang dimaksud dengan synchronous dan asynchronous communications, oke? Sebelum kita masuk asynchronous communication, kita pertama jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan synchronous communications, oke? Nah, di synchronous communication sederhananya itu adalah bagaimana caranya suatu individu atau grup itu bisa berinteraksi satu sama lain secara real time atau secara langsung kayak gitu. Beberapa contoh kasusnya adalah misalnya face to face meeting. Lu ngobrol nih sama duduk bareng nih sama bos-bos gitu kan, sama kolega lu di dalam satu ruangan, terus lu ngobrol, itu namanya face to face meeting. Yang kedua adalah phone call, teleponan. Bro, nanti begini tolong begini kerjain itu ini gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah video conferencing, Zoom call, Google Meet, kayak gitu-gitulah. Yang ketiga adalah instant messaging, WhatsApp, Slack, Telegram itu secara langsung ya, tapi dia maunya dibalasnya cepet, itu namanya instant messaging. Yang terakhir adalah live chat support. Jadi kalau misalnya lu ngechat tim support dalam satu website atau apaan gitu, terus itu juga termasuk salah satu contoh synchronous communication atau komunikasi yang dilangsungkan secara langsung gitu atau real time. Nah, kemudian itu sederhananya. Kemudian konsep lebih dalamnya, synchronous communication refers to type communication in which participants interact in real time. Oke, gue udah bilang tadi kan, keywordnya adalah real time, langsung. Komunikasi antara dua orang atau grup dilakukan secara langsung. In synchronous communications, all parties involved must be present and engaged simultaneously for the exchange of information to occur. This means that communication happen instantaneously with minimal delay between sending and receiving messages. Jadi, kata kuncinya adalah real time. Komunikasinya, ngobrolnya secara langsung dan dengan minimal delay antara kedua si sender, si pembicara dan juga si penerima. Itu kuncinya dari sisi synchronous communications, oke? Nah, kemudian key karakteristik dari synchronous communications itu juga ada beberapa. Yang pertama adalah real time, udah gue bilang tadi, langsung, ngobrolnya tuh secara langsung. Yang kedua adalah simultaneous engagement. Participants must be present, actively engage at the same time in order to communicate effectively. Jadi kalau misalnya lu ngomong, bisa lu telepon atau lu melakukan meeting, lu ngomong panjang lebar, tapi pas lagi setelah lu ngomong, semua orang diem, nggak ada yang kasih feedback, nggak ada yang kasih apapun gitu kan. Nah, itu agak-agak tidak efektif gitu komunikasinya. Jadi kalau misalnya synchronous communications itu biasanya mereka tuh engage komunikasinya itu berlangsung secara simultan. Jadi kalau misalnya lu ngomong, mereka juga memberikan feedback dari komunikasi tersebut kayak gitu. Itu yang karakteristik kedua. Yang ketiga, face to face or live communication. Synchronous communication can take various form. Jadi synchronous communication itu bisa berlangsung dengan macam-macam cara. Yang gue bilang tadi, ini beberapa contohnya face to face meeting, phone call, ya seterusnya, terserah lah ya. Lalu yang keempat adalah immediate feedback.
Because communication happen in real time, karena komunikasi berlangsung secara langsung, participant can provide immediate feedback, bisa kasih feedback secara langsung, bisa bertanya, dan juga bisa melakukan diskusi secara langsung. Kayak gitu. Jadi kalau gue lagi ngomong, misalnya lagi meeting gitu kan, terus gue ngomong begini, ya udah si partisipasi yang lain juga bisa secara langsung ngikutin. Oh, bentar, gue nggak ngerti bagian sini deh. Tolong dong begini gitu. Nah, itu disebut dengan synchronous communications, oke? Dan yang kelima, key karakteristiknya adalah time sensitive. Synchronous communication typically involve time sensitive interaction where responses are expected promptly and without delay. Ya, biasanya minimum delay atau without delay. Jadi kalau misalnya ngomong secara langsung itu biasanya without delay. Kalau misalnya lo via misalnya video conferencing atau webinar biasanya sedikit delay karena mungkin internet koneksi atau segala macam kayak gitu. Tapi biasanya time sensitive. Kalau synchronous communication kayak gitu, oke? Itu yang dimaksud dengan synchronous communications, oke? Nah, terus lanjut lagi di sini. Kenapa sih synchronous communications ini ada masalah apa nih dengan synchronous communications ini? Kalau dari zaman dulu sampai sekarang kita selalu berkomunikasi secara sinkronus, ya kan? Dari zaman dulu nih, dari kita kecil sampai gede itu kita biasanya berkomunikasi secara sinkronus. Tapi dengan adanya pergeseran teknologi atau perkembangan teknologi yang makin pesat, sekarang itu komunikasi bisa juga terjadi secara asinkronus. Oke? Nah, misalnya kayak via recorded VA atau voice bisa voice recording gitu kan, atau juga bisa juga via email, bisa juga via recorded video, jadi video direkam abis itu dikasihin ke lu, itu juga bisa. Karena sekarang teknologinya udah sangat maju gitu dibandingin sama zaman dulu yang kita harus kalau mau ngelakuin apa-apa tuh harus ngobrol dan harus meeting secara langsung kayak gitulah ya. Nah, terus kayak gitulah. Terus kalau misalnya problemnya adalah dari synchronous communications ini adalah kalau misalnya kita terlalu banyak membawa synchronous communications ini ke dunia kerja yang sekarang. Dengan adanya teknologi, kita bisa mengefisiensikan cara kita berkomunikasi saat kita bekerja. Oke, itu dulu poinnya. Jadi asynchronous communications ini ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman lo akan ketinggalan zaman dan lo akan bisnis lo tuh atau tim lo atau organisasi lo akan ketinggalan banget gitu. Dibandingin sama organisasi lain karena lu terlalu banyak menggunakan synchronous communication. Karena dengan menggunakan synchronous communication ini biasanya tuh lebih banyak makan waktu gitu ya. Oke, gue jelasin beberapa kekurangan dari synchronous communications ya. Yang pertama adalah time constraint. Synchronous communication places time constraint on interactions as participants must be available and responsive at the same time. Nah, time constraint contoh synchronous communication yang time constraint banget tuh contohnya apa? Meeting, webinar, seminar. Jadi kalau misalnya lu meeting nih kan lu berharap semua orang tuh bisa memberikan feedback secara langsung kan. Tapi biasanya perusahaan itu yang perusahaan jadul banget, baby boomer tuh biasanya kayak gini nih. Mereka tuh terlalu banyak meeting. Dulu gue pernah kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Terus abis itu gue meeting itu hampir 5 atau 6 kali sehari. Apaan juga yang dibahas gitu. Dan kadang-kadang cuman progress report. Terus abis itu kadang-kadang cuman kayak paparan nih begini, kadang-kadang juga seminar, webinar gitu. Yang menurut gua kemudian kayaknya bisa direkam deh. Nanti kita bisa nonton deh kalau emang kita perlu tonton gitu. Nah, gue pikir kayak gitu. Jadi problemnya adalah dari synchronous communication adalah komunikasi perusahaan-perusahaan itu biasanya masih jadul gitu. Konteksnya masih jadul. Mereka masih pakai synchronous communication gitu. Jadi time constraint itu masih benar-benar parah gitu. Jadi lu bayangin aja kalau misalnya dalam satu meeting ada 5 orang dalam satu meeting gitu kan. Meetingnya 1 jam. Berarti kan kita menghabiskan 5 jam waktu perusahaan untuk meeting gitu kan. Padahal sebenarnya 2 orang ini tidak perlu ada atau bisa juga meeting itu bisa dipersingkat gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu kita bisa lebih produktif gitu dengan cara menggunakan asynchronous communication yang nanti gue ceritain ya. Oke, jadi yang pertama adalah time constraint problemnya dari synchronous communication. Yang kedua adalah context switching. Oke, di sini ada diagram lagi di sini ya. Jadi ketika kita bekerja, coba lo bayangin yang tadi gue bilang skenario yang tadi. Gue kerja nih ya sebagai waktu itu adalah gue sebagai seorang programmer dalam suatu perusahaan programmer lah ya. Nah, gue lagi kerja nih, baru sekitar sejam kerja lagi fokus-fokusnya kerja, tiba-tiba panggil meeting. Oke?
Nih, misalnya gue lagi kerja, lagi bikin report, laporan bulanan, misalnya anggap aja gitu ya. Terus abis itu gue dipanggil meeting, jepret. Gue meeting, thread. Udah selesai meeting nih. Udah, kerjain lagi laporannya, reportnya kerjain lagi. Nah, ketika pas lagi mengerjain report lagi 40 menit, dipanggil lagi meeting lagi. Udah selesai meeting, gue nanti ada meeting lanjutan lagi buat yang ini ya. Meeting lagi. Baru habis itu kerjain lagi. Lo coba kebayang nggak? Gila, gimana stresnya lo gitu kan, pindah-pindah pekerjaannya gitu. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar butuh require extreme fokus atau benar-benar fokus kayak gitu ya, kayak misalnya programming, designing, ya terserah lah, marketing atau segala macam gitu, yang benar-benar harus kayak wah harus fokus banget kayak gitu. Melakukan research juga misalnya harus benar-benar fokus. Lo melakukan context switching secara terus-menerus, lo akan kemudian berimpact ke ini ada terusannya lanjutannya. Each time an individual shift their attention to respond to asynchronous communication, they need to mentally switch context, which can be time consuming and draining. Jadi kalau misalnya pas lagi gua kerja, lagi bikin program nih, baru sejam, cepret. Kayak tadi begini-begini, terus lu suruh meeting. Oke, pindah meeting. Nah, di meeting kan lu harus dengerin, fokus gitu. Nah, terus tiba-tiba lu state-nya lagi di meeting. Lu balik lagi ke ini gue bilang tadi kan sini. Lu balik lagi ke kerjaan lu. Udah selesai meetingnya 35 menit, baru kerjain lagi, lu lagi mau mulai fokus lagi, lu disuruh lagi kerjain yang lain gitu. Nah, dengan konteks switching kayak begitu tuh akan ngebuat otak lu tuh jadi pusing kan. Jadi pas lagi lu pindah lagi, lu akan harus berpikir lagi. Ini kayaknya tadi udah sampai mana ya? Terus gimana ya? Nanti selanjutnya gimana ya? Baru berpikir sampai situ disuruh meeting lagi kayak gitu. Jadi capek gitu kalau misalnya lu terlalu banyak konteks switching dibandingkan sama lu bener-bener fokus, nggak ada konteks switching, lu fokus kerjain baru nanti lu pindah misalnya udah selesai nih ngerjain report, baru nanti lu kerjain lagi yang pekerjaan lainnya, misalnya ngerjain email atau segala macam. Nah, kayak gitu-gitulah. Terus yang ketiga adalah dari problem dari synchronous communications adalah decreased attention span. The constant barrage of real-time messages and notification can contribute to decreased attention span and difficulty maintaining focus. Ini contohnya adalah real-time messages and notification. Misalnya contohnya kayak WhatsApp group. Ada gila juga tuh dulu. Ada di perusahaan gue yang itu juga sama. Itu dia mendistribusikan pekerjaannya via WhatsApp group. Betapa gokilnya kan. Jadi satu orang nih kasih kerjaan ke si A lewat WhatsApp group gini dikirim gitu kan. Nah, jadi setiap saat kita harus plototin tuh WhatsApp grupnya kan. Melihatin wah ini ada kerjaan buat gua apa enggak kayak gitu. Nah, kayak gitu akan ngebuat kita attention span-nya itu kita jadi tadinya kita bisa fokus untuk masalah pekerjaan kita, akhirnya kita jadi buyar gitu karena terlalu banyak liatin notifikasi dan messages yang ada di WhatsApp group gitu, harus liatin satu-satu kayak gitu. Nah, itu sih problemnya dengan synchronous communication gitu juga. Seminar juga sama gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak seminar, terlalu banyak webinar, terlalu banyak meeting kayak gitu, akhirnya terlalu banyak konteks switching. Itu akan ngurangin attention span-nya kita untuk bisa benar-benar fokus bekerja kayak gitu. Nah, itu sih masalah itu beberapa masalah menggunakan synchronous communication yang terlalu banyak di dalam kantor. Kita sebenarnya dengan menggunakan digitalisasi teknologi yang udah begitu masif sekarang, kita bisa mengefisiensikan itu semua dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan konsep yang namanya asynchronous communications. Oke, asynchronous communication refer to interaction where individuals do not need to be actively engaged in conversation at the same time. Gampangnya gini, tadi kan synchronous secara langsung, ya kan, komunikasi secara langsung. Sekarang asinkronus, komunikasinya dilakukan tidak secara langsung, di mana individu di sini bilangnya individu tidak berharap mereka dibalas secara langsung gitu ya. Itu yang dimaksud dengan asynchronous communication. Nah, this form of communication allow participant to send message or communicate information without requiring immediate response from other party. Nggak perlu balas secara langsung. As a result, individu can engage of data or actively while waiting for reply. Nah, jadi ketika mereka sedang kalau misalnya dengan menggunakan asynchronous communication tadi, konteks switchingnya akan jadi semakin sedikit gitu. Jadi ketika pas lo lagi kerja jebret di sini, oh ada notifikasi nih, Gung nanti tolong cek ini ya, nih ada video training baru seminar soal masalah tools kita
pemrograman ini misalnya, atau ada sistem baru yang harus lu pelajarin kayak gini. Pada saat 35 menit pertama lu kerja, lu ngelihat notifikasi itu, oh ya udah biarin aja gitu. Tapi tanpa harus meeting gitu kan. Dan lu bisa ngelanjutin pekerjaan lu gitu kan dari situ sampai selesai di sini, lu baru bales, oh iya oke Pak, sip. Atau lu bisa lu bisa bilang juga, oke Pak, sip, lu bisa bales di sini. Nanti ketika lu udah selesai baru lu cek tuh tadi si bosnya tuh nyuruh apaan kayak gitu. Nah, dengan cara kayak begitu itu konteks switching akan lebih berkurang dan juga akan jadi bisa lebih efisien saat bekerja kayak gitu. Nah, itu ya, example of synchronous communication between people including email, pasti ngirim email. Gue nanti ini instruksinya untuk penggunaan sistem baru caranya begini ya, via email bisa. Via text messaging bisa juga. Misalnya WhatsApp, Telegram, atau juga Slack gitu. Bisa di chat secara langsung, tapi tidak berharap immediate response ya, atau distribusi tasknya tuh tidak dilakukan secara WhatsApp kayak gitu-gitu ya. Itu udah jadul banget gitu. Biasanya via DM gitu orangnya. Terus juga DM-nya yang penting doang gitu. Enggak ini ya. Tapi kalau misalnya itu biasanya ada channel-channel tertentu gitu. Kalau via text messaging yang via asynchronous communication. Pokoknya intinya kalau di text messaging yang asynchronous itu biasanya tuh si pengirim itu tidak berharap itu dibalas secara langsung kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah voice message. Bisa juga kayak lu kirim voice message atau VM gitu ke orang, Gung nanti tolong cek yang materi ini ya, tolong cek program yang ini ada bug di bagian sini kayak gini, tolong cek desain yang di sini ya, kayak gini via VM, via WhatsApp VM atau segala macam bisa juga kayak gitu ya. Atau ini yang gue paling suka gitu, kalau misalnya gue saat bekerja, yang paling gue suka adalah menggunakan recorded video. Kenapa? Karena menurut gue di antara 1, 2, 3 yang paling mudah untuk di-digest atau untuk diterima informasinya adalah recorded video. Kenapa? Karena dengan mendengarkan intonasi, mendengarkan gerakan kayak begini-gini nih, mouse-nya, oh nanti tombolnya ada di sini, tolong nanti yang bagian sini dicek ya, yang ini nanti di bagian cek begini-begini ya, itu akan lebih mempermudah kita untuk bisa menerima informasi secara utuh dibandingin sama email, text message, voice message. Kalau di kantor gue biasanya pakai recorded video kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan asynchronous communication. Jadi saat kita bekerja itu nggak mesti semuanya tuh dihajar pakai synchronous communication gitu. Ya, sekarang udah ada cara baru gitu, ada pakai namanya asynchronous communication sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas kita jauh lebih tinggi lagi. Nah, korelasinya dengan asynchronous communication ini, kalau kita lihat di sini ada chartnya yang kayak gini ya, antara produktivitas dan average response time. Ternyata kalau kita semakin cepat ngebales ininya, belum tentu juga gitu. Pekerjaan kemudian kita bisa jadi lebih produktif saat kita bekerja. Contohnya misalnya yang gue bilang tadi, pada saat lu lagi ngerjain desain atau report kayak gitu di sini ya, tiba-tiba lu diajak meeting gitu kan responnya immediate, produktivitasnya akhirnya jadi tadinya di sini baru ngerjain misalnya baru 10%, lu disuruh kerjaan yang lain di sini kan, thread. Jadi produktivitasnya itu sangat parah, jelek. Lu baru kesini lagi baru 2%, jadi 12%, lu suruh pindah konteks lagi. Kayak gitu-gitu terus. Akhirnya kalau terlalu cepat di sini, kalau terlalu banyak meeting, terlalu banyak interupsi saat pekerjaan, akhirnya dia nggak bisa fokus di sini. Jadi produktivitasnya parah. Sedangkan kalau misalnya dia agak dikasih delay kayak gini nih, misalnya dia lagi ngerjain, lu kasih di sini, interupsi dikit, tapi lu nggak mesti ngerjain itu, ditunggu dulu sampai ini ya, response time-nya tungguin dulu sampai kerjaannya selesai, tapi dicek ya, bukan berarti kita kalau misalnya ada orang nge-DM kita tuh, tapi ya udah bodo amat gitu, nggak juga. Tapi dicek, kayak gini, gue lagi ngerjain, lo bisa bilang, oke Pak, nanti gue cek deh kerjaannya kayak gini, nanti sejam lagi misalnya gue masih ngerjain yang ini, ya tungguin, cepret. Nah, dengan cara kayak begitu dan tanpa adanya meeting, potong-potongan konteks yang lain, itu kita bisa menemukan sweet spotnya di mana kita bisa tetap sangat produktif dan juga bisa responsif, atau rata-rata waktu respons kita juga tetap
sangat responsif kayak gitu. Nah, jadi itulah penggunaannya atau mix and match-nya antara synchronous communication dan juga asynchronous communication. Jadi sekarang udah ada metode baru nih guys, namanya asynchronous communication dan lu harus pakai nih kayak gitu ya. Jadi buat bos-bos yang jadul-jadul udah deh ajarin deh kayak ginian konsep ini ya supaya lu juga kerjanya juga di kantor lu jadi lebih enak gitu. Kayak gitu sih. Nah, itu ya. Jadi kalau di kantor gua pakainya asynchronous communication dengan menggunakan recorded video kayak begini gitu. Nah, contohnya seperti kayak gimana sih contohnya gitu ya. Ini ada perbedaannya synchronous ya, tadi gua udah bilang perbedaannya itu ya, synchronous itu meeting dan live stream, asynchronous itu biasanya pre-recorded atau recorded video. Nah, di sini gua akan kasih contoh videonya ya. Nah, oke. Sekarang masuk ke sini, ya ini dia contoh videonya ya. Jadi di sini adalah bagaimana caranya ada aplikasi namanya Loom ya. Bagaimana si aplikasi ini kemudian bisa mereplace meeting gitu. Nah, misalnya dia mau memberikan si mbak-mbaknya ini mau memberikan suatu paparan gitu, atau mau mau memberikan status report gitu via status report meeting biasanya kan. Nah kayak gitu. Nah ini. Hi there. My name is Lauren from Loom, and in this video, I want to walk through how you can replace a 30-minute meeting with a 3-minute Loom. So at the moment, asynchronous communication might be something like kayak gitu. Nah nanti ini sama dari instead of melakukan meeting, kemudian kita bisa nonton aja videonya. Gue nanti ada kayak gini, tolong ya si Anu habis memberikan paparan, tolong nanti dicek gitu. Nah instead of melakukan meeting gitu, tontonin gitu, kita harus pikirin gitu. Nah kita bisa nonton kayak ginian, jadi lebih cepet gitu kan, kayak gitu. Terus juga lainnya juga ada juga contoh lainnya, misalnya melakukan presentasi via Loom, hampir sama kayak gini. Kalau ini paparan, kalau ini mungkin presentasi, memberikan seminar, webinar yang panjang kali ya berketinggi, atau contoh-contohnya misalnya kayak tombol-tombol tutorial coding, tutorial design, tutorial apa yang harus diberikan dari atasan ke senior ke bawahan misalnya, atau memberikan feedback gitu. Ada banyak ya contoh-contohnya ya. Misal asynchronous communication, misalnya contohnya adalah ini ya, status update gitu. Pekerjaannya udah sampai sini kayak gitu. Itu bisa dilakukan via asynchronous communication. Jadi nggak perlu meeting, capek banget gitu meeting kan. Nah kayak gitu. Sini misalnya status update gitu. Nah terus habis itu deliver feedback with Loom. Jadi kalau misalnya nih ada pekerjaan kayak begini gitu, terus harus di meetingin dulu. Waduh capek banget sumpah. Langsung aja gitu. Oh ini ada pekerjaan begini, terus lu mau kasih feedback, langsung aja rekam video. Habis itu dari situ lu bisa kasih feedback di situ. Terus yang ketiga ada penggunaan Loom untuk internal communications. Misalnya kalau tektokan satu sama lain. Nah, ini juga bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang remote ya, yang feedbacknya tuh beda time zone segala macam. Itu bisa komunikasi antar berbeda time zone tuh bisa dilakukan dengan menggunakan pre-recorded ini. Terus juga memberikan code review gitu kan. Kayak kurang begini, design review. Pokoknya banyak deh caranya kayak gitu ya. Nah itulah kurang lebih perbedaan antara asynchronous dan asynchronous dan beberapa contoh asynchronous communications ya. Jadi kalau asynchronous tuh kalau yang gue favoritnya adalah menggunakan video. Kalau synchronous ya tadi paling meeting lo bentar-bentar meeting, bentar-bentar live stream webinar, seminar, aduh capek banget sumpah kayak gitu kalau misalnya kita kerja kayak gitu terus gitu ya. Nah beberapa vendornya untuk yang asynchronous communication itu biasanya kalau untuk pembuatan video ya itu bisa pakai Loom yang tadi gue ceritain contohnya, bisa pakai ini bentar gue ScreenRec namanya. Terus ada Snagit, ada Camtasia, ada OBS Studio, terus ada juga ya kalau misalnya kita on budget lagi agak-agak ngirit gitu di dalam satu perusahaan, kita bisa pakai sistem recordingnya Windows atau tergantung OS-nya ya, Windows atau Apple, ngerekam video tutorial kita sendiri nih. Oh caranya begini, feedbacknya begini. Nanti kemudian kalau gua sih itu bisa juga diupload ke file sistem perusahaan atau cloud perusahaan, misalnya kayak Google Drive, paket Dropbox perusahaan gitu misalnya. Jadi rekam dulu videonya lalu upload ke Google Drive atau via Dropbox tadi itu untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain bisa nonton videonya. Atau mungkin ada kalau sistem-sistem cloud lain, misalnya kalau yang open source misalnya kayak Nextcloud kalau di perusahaan, misalnya ada yang juga pakai file browser.
terserah lah kayak gitu, macam-macam kayak gitu kalau yang ada yang on budget ya. Tapi kurang lebih vendor caranya sama, yaitu melakukan pre-recorded video. Itu yang paling favorit ya, yang biasanya gue juga pakai saat gue bekerja, saat gue bekerja kayak gitu. Nah itu sih. Nah selain dari selain kita menggunakan asynchronous communication ini, selain benefitnya adalah tidak adanya context switching atau context switchingnya tuh semakin sedikit, kita juga dengan menggunakan asynchronous communication, kita bisa, kalau misalnya contohnya ya, gue adalah orang yang sangat pelupa gitu, parah. Ya kalau misalnya gue dikasih paparan gitu, meetingnya cuma sekali gitu. Dah gokil, gimana ngingetnya lagi kan, gimana caranya, itu yang tadi diceritain tuh kemarin apa gitu ya, itu susah banget ngingetnya. Berbeda kalau misalnya kita melakukan perekaman video, oke, misalnya contohnya kayak gini, having to wait to share valuable information, or if your presentation is on Google Slides, misalnya dia paparannya tuh dikasih di dalam bentuk video kayak begini. Nah, itu akan lebih enak. Jadi gue bisa ulang lagi. Oh, dia ngejelasinnya kayak gimana ya? Tadi gue kayaknya ada yang lupa deh, begini. Nah, kayak gitu. Jadi mempermudah orang lain juga untuk bisa mendigest information dan mengulang informasi yang mungkin mereka lupa dulu gitu. Jadi mereka nggak akan lupa karena bentuknya adalah udah digital format kayak begini. Itu ya keuntungan kedua. Selain hilangnya konteks switching atau meminimalisir konteks switching, yang kedua adalah mempermudah team member untuk bisa mengingat lebih lama dan lebih mudah untuk diakses gitu ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, sesuai judulnya, adalah kita bisa membangun mesin waktu. Oke. Sekarang gini, gue kasih contoh skenarionya. Misalnya ya, dalam satu meeting atau dalam satu perusahaan ada 5 orang dan mereka meeting selama 1 jam. Artinya perusahaan mengeluarkan 5 jam waktu perusahaan, karena setiap orang ikut sejam untuk membuat setiap karyawan itu tuh hadir di dalam meeting tersebut. Cost-nya berapa? Hitung aja coba. Ya kan, gaji karyawannya berapa dikali 5, tepret. Nah, silahkan hitung ya. Per jamnya berapa dikali 5. Nah, kayak gitu. Nah, cost-nya tuh sangat tinggi. Problemnya adalah dengan kalau misalnya kita melakukan meeting, kita tidak bisa, misal contohnya dalam 1 jam meeting, misalnya nih, si orang ini lagi memberikan paparan gitu kan, cepret dalam 1 jam. Kita nggak punya remote waktu gitu ya. Jadi bisa nggak kita pause, kayaknya bagian ini nggak penting, kita loncat aja ke bagian akhirnya. Nih, 45 menit kemudian ini bagian akhirnya yang gue butuhkan, yang penting tuh cuman ini gitu kan. Nah, kita nggak punya remote itu. Ya kan, kita nggak punya tombol remote itu untuk mempercepat meeting itu gitu kan. Sehingga waktu 5 orang tadi itu tidak tertahan karena 1 orang, karena 1 jam meeting itu tadi. Makanya meeting itu sangat-sangat tidak efisien kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dengan cara kita menggunakan asynchronous communication, kita bisa akhirnya nih misalnya tadi, di bagian sini sampai sini dia nggak di 15 menit atau 20 menit pertama dia cuman ngomong yang saya hormati ini itu apaan dah, nggak penting gitu, dengerin saya hormati apa poin atau message yang mau kita terima tuh apa gitu kan. Jadi kita bisa skip ke bagian yang kita butuhkan aja. Oh, gue butuh di bagian sini. Itu bisa di skip sama 4 orang yang lainnya. Yang 1 orang tadi memberikan paparan kan, 4 orang lainnya bisa nge-skip. Oh, gue butuh informasi bagian sini doang. Akhirnya 4 orang ini cuman membutuhkan waktu 15 menit untuk mendigest informasi yang tadi misalnya 1 jam yang diberikan sama orang ini kayak gitu. Nah, itu akan lebih produktif kan artinya kayak gitu. Kita bisa membuat mesin waktu kita dengan cara kayak begitu. Nge-skip, oke? Nah, yang dengan membangun mesin waktu itu yang pertama caranya adalah nge-skip. Yang kedua adalah kita bisa juga menggunakan yang namanya playback speed technique. Ini gue udah bikin videonya, nanti gue akan taruh di link deskripsi di bawah, di mana kita bisa nggak kadang-kadang kalau misalnya kita meeting itu biasanya ada orang yang kayak ngomongnya, iya jadi hari ini kita akan, baby boomer banget kan. Saya akan memberikan paparan mengenai, lama banget habis waktu kita kan gitu. Nah, kayak gitu. Dengan menggunakan asynchronous communication, kita kemudian bisa menggunakan yang namanya playback speed technique.
Nah, ini ada penjelasannya playback speed technique. Sebenarnya gue udah ada bikin videonya ya. Nanti mungkin kalau misalnya mau lebih detail tentang masalah playback speed technique, nanti bisa klik link di deskripsi bawah. Ini ada beberapa toolsnya yang ada di video tersebut gitu, biar gue nggak ngulang, oke? Nah, playback speed technique typically refers to the ability to adjust the speed at which audio or video content is played back. Sederhananya, kalau misalnya kita lagi, sederhananya saat kita melakukan kayak gini, kalau menggunakan asynchronous communication, akhirnya ini kan you can either kayak gini ya. Hi there, I'm Destiny from Loom. I'm going to walk you through recording a presentation. Semuanya. Because it can be impossible to get everyone's calendars to lama. align. Yang lama nggak sih? Lama nih orang ngomongnya kesel gitu kan. Nah, di sini ada tombolnya playback speed. Nah, ini kita bisa naikin jadi 2 misalnya. Tergantung kita enaknya gimana. Kalau gue biasanya antara 1,7 atau 2. 1,7 misalnya. We either end up having to wait to share valuable information, ini nggak enak. or 2, we end up misalnya sharing it via email or Slack, where it can come across as confusing and we aren't misalnya really able to express ourselves. Recording our presentations instead can eliminate these problems. It can help us save time, and it can ensure the delivery is exactly how we planned it. This is why I choose to use Loom to record my presentations, and it also allows my teammates to... Nah, jadi kayak gitu. Jadi ngomongnya akan bisa jadi lebih cepat gitu. Gitu. Sorry, ini gue bikin ada extensionnya di sini ya. Mungkin kalau mau lebih detail bisa nonton video yang playback speed technique ya, untuk bisa ngecepetin gitu. Tapi sebenarnya kalau umumnya pakai mencet tombol ini aja bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, dengan caranya kita menggunakan PST atau playback speed technique itu, kita bisa mendigest informasi. Dulu gue pernah dikasih training video itu sekitar 8 jam. Ya kan, 8 jam video. Nah, dengan cara kita menggunakan playback speed technique tadi, kita bisa mereduksi number of time yang kita butuhkan untuk bisa mendigest informasi yang diberikan kepada kita. Misalnya kalau ada training 8 jam, kita bisa digest itu pakai PST tadi, kita digest thread dengan waktu 4 jam kalau kita speednya 2 kali lipatnya ya, atau mungkin misalnya cuma dalam menjangka waktu misalnya 5 jam gitu ya, kalau misalnya 1,7 dan seterusnya kayak gitu. Jadi akan lebih enak gitu, dan produktivitasnya akan jauh lebih tinggi dibandingin kalau misalnya kita menggunakan synchronous communication, meeting lagi, webinar lagi, seminar lagi. Aduh, udah jadul banget tuh cara kerja kayak gitu. Jadi kita udah harus bisa bergeser ke arah kerja baru yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan asynchronous communications. Nah, kemudian gue mau cerita juga soal masalah communication stack. Jadi saat kita melakukan asynchronous communication, kan kita mengutilize teknologi nih untuk bisa berkomunikasi dengan cara lebih efektif. Ada beberapa stack-stacknya atau layer-layernya yang kita bisa gunakan. Yaitu misal contohnya ya, ini communication stack, contoh aja. Misalnya pakai Telegram untuk kalau misalnya ada platform yang bermasalah gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kalau di kantor, itu biasanya kita pakai, gue jelasin penjelasan dulu ya. Communication stack refers to the various method and channel used for exchanging information interacting with the team members. This method can be categorized into 2 main types, asynchronous communication and asynchronous communications. Oke, ada synchronous di bagian sini dan ada asynchronous di bagian sini. Jadi communication stack strategi dalam suatu perusahaan itu kayak begini, kurang lebih ya. Biasanya umumnya tuh biasanya kayak begini. Kenapa kita pakai communication stack kayak begini yang lebih modern dibandingin yang sama yang dulu? Udah pokoknya meeting terus kayak gitu. Karena gue bilang tadi, kita akan lebih dalam satu perusahaan dengan menggunakan asynchronous communication, dengan kita punya communication stack kayak begini, jadi kita bisa lebih efektif gitu untuk mendeliver informasi dan juga bisa meningkatkan produktivitas kayak gitu. Nah, contohnya tadi gue bilang ada Telegram, biasanya itu kalau di dalam satu kantor itu biasanya pakai Telegram untuk kalau misalnya ada emergency, ada beberapa platform yang bermasalah, kita ngobrolnya akhirnya pakai Telegram. Yang kedua adalah misalnya ketemu secara langsung, face to face, itu juga biasanya dilakukan perusahaan, masih dibutuhkan gitu. Misalnya kayak pada saat annual company retreat, smaller team retreats, conference retreats tuh kayak misalnya kalau di Indonesia tuh kayak company gathering. Misalnya kita jalan ke puncak, kita jalan ke suatu daerah tertentu untuk wisata sama kantor bareng-bareng, itu namanya retreat gitu ya. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Itu juga masih diperlukan gitu. Ini namanya communication stack nih dalam suatu perusahaan. Lalu ada Zoom and Google Meet. Nah, ini biasanya tuh digunakan hanya untuk kalau misalnya perusahaan modern ya, itu biasanya digunakan hanya untuk waktu-waktu tertentu doang atau event-event tertentu doang. Misalnya kayak monthly meeting, satu one on one,
monthly meeting atau one-on-one meeting, kalau misalnya mau ngejelasin secara dalam tentang suatu hal dan juga itu case-nya emergency, itu juga penting. Kita masih melakukan pakai Zoom atau Google Meet kayak gitu-gitu. Terus abis itu juga team meeting, ad hoc meeting for particular complex issue yang gue bilang tadi. Kalau isunya tuh susah dijelasin atau emergency, itu harus biasanya meeting dilakukan masih sinkronus gitu, pakai Zoom dan Google Meet. Tapi pada umumnya meeting itu tidak dilakukan untuk di luar dari masalah-masalah tersebut. Kalau misalnya cuma kayak status report, terus abis itu tadi gue ceritain yang di sini ya. Nih, kayak misalnya status report, feedback, internal communications antar tim yang berbeda kota, berbeda time zone, terus memberikan code review, seminar, webinar, itu kita biasanya nggak ada meeting. Itu semuanya biasanya pre-recorded dengan menggunakan tool asynchronous. Oke, gue jelasin yang ini dulu ya. Yang pertama adalah yang gue bilang tadi, kalau misalnya on budget, lu bisa pakai Google video direkam, habis itu masukin ke dalam Google Drive. Nanti di-share, nah dari situ bisa orang-orang bisa nonton. Atau bisa pakai GitHub untuk misalnya melakukan code review segala macam, bisa pakai Google Doc untuk misalnya teks atau daripada pakai email pakai Google Doc. Gitu kan, bisa juga pakai Figma untuk desain atau U-Track untuk task distribusi dibandingin sama WhatsApp gitu. Dalam satu grup, wah semua dimasukin dalam situ, pakai U-Track gitu. Pakai project management tool akan lebih mudah gitu misalnya. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Jadi ini ada beberapa tools yang digunakan untuk asynchronous communication in a context, comments on design, memberikan feedback, memberikan copywriting, misalnya code, specifications, dan mendistribusikan task dan segala macam, itu biasanya kita menggunakan ini semua. Nah, terus kemudian untuk yang pre-recorded specifically atau cara melakukan komunikasi secara langsung, itu biasanya kita pakainya misalnya Slack atau Microsoft Teams atau pakai Loom tadi untuk biasanya memberikan real time feedback secara langsung kayak gitu. Entah feedback video, kombinasi juga bisa, misalnya antara lu ngerekam video via Loom, habis itu lu kirim ke Slack, itu bisa juga. Merekam video lewat Loom, kemudian kirim via Microsoft Teams, merekam video via Loom, kirim ke U-Track, itu bisa juga. Atau merekam video via, yang gue bilang deh ya, via platform-platform yang tadi, contoh-contohnya itu, terus habis itu dikirim ke U-Track untuk komentar atau memberikan feedback untuk specific issues, kayak gitu-gitu juga, itu bisa. Jadi di bagian sini, layer ini adalah ini bagian untuk announcements, ideas, inspiration, feedback, atau juga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol biasa tuh bisa juga lewat platform ini kayak gitu. Nah, dengan cara kita mengkombinasikan sinkronus dan asinkronus kayak gini, akhirnya perusahaan akan bisa menjadi lebih produktif gitu. Jadi bisa memotong-potong bagian-bagian yang tidak penting dalam suatu perusahaan menjadi lebih efisien gitu, cara mereka berkomunikasi gitu. Nah, setiap perusahaan punya communication stack-nya masing-masing ya. Ini kan gue kasih contoh contoh yang punya gue aja sih kayak gitu. Biasanya gue pakainya stack-nya tuh yang kayak begini gitu ya. Nah, ini ada juga beberapa contohnya ini kalau misalnya pakai Google Meet, ngobrolan teleconferencing, terus habis itu di sini pakai U-Track. Ini gue udah bikin videonya juga. Nanti link gue akan taruh di deskripsi di bawah. Penggunaan U-Track atau mendistribusikan task secara efisien dan produktif tuh kayak gimana, kayak cara mendistribusikan task tuh dalam suatu kantor gimana supaya bisa efisien tuh udah gue jelasin di video U-Track. Terus di sini soal masalah Slack atau cara berkomunikasi secara efisien gitu di Slack gitu dengan menggunakan channel-channel gitu. Nah, kayak gitu sih. Ini ada beberapa gambar-gambar dan contoh-contoh ya. Kayak gitu. Ini yang dimaksud dengan communication stack. Jadi kalau kita mau dalam suatu perusahaan, kita juga harus menentukan strategi kita, cara kita berkomunikasi itu seperti apa gitu ya. Nggak semua harus dibentuk dalam bentuk asinkronus semua gitu. Tapi ada waktunya juga kita harus melakukan komunikasi secara sinkronus gitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena kalau misalnya semuanya dihajar secara asinkronus, nanti juga kita akan perusahaannya juga gue bilang tadi
bermasalah dari sisi produktivitas karena banyak hal-hal yang tadi gitu kan. Nah kalau misalnya kalau misalnya asinkronus semua juga nanti nggak akan orang-orang tuh, nanti gua akan ceritain lagi. Orang-orang di dalam perusahaan tuh nggak akan punya feel-nya, kerja tuh ya kayak robot aja kayak gitu. Nah oke, gitu ya. Kurang lebih layer-layer masalah communication stack yang kita perlu bikin kalau mau mengimplementasikan asynchronous communication di dalam perusahaan kita gitu. Lanjut lagi, ada juga yang dimaksud dengan kenapa kita masih membutuhkan synchronous communication. Nah, kan tadi udah gua kasih glimpse-nya sedikit masalah di sini, kenapa sih layer ini tuh masih dibutuhkan gitu. Ya karena ini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah real-time collaboration. Synchronous communication enable immediate interaction and real-time collaboration among team member. This is especially beneficial of tasks require decision making, brainstorming session or resolving urgent issues. Gue bilang tadi kan, kalau ada yang bentuknya decision making yang benar-benar harus nih urgent, kritikal, menjelaskan kompleks isu yang susah banget itu, problemnya itu harus dijelasin secara ribet gitu. Nah itu terus juga harus ada resolving urgent issues gitu. Nah itu harus lu harus mau nggak mau harus meeting gitu. Susah kalau misalnya nggak meeting gitu. Kalau pakai asinkronus kan agak lama gitu feedbacknya. Sedangkan kalau meeting kita bisa clarify atau selesain masa itu dengan cara cepat kayak gitu sih. Kenapa sinkronus komunikasi masih dibutuhkan. Yang kedua adalah clarification and feedback. Ya udah pasti ya akan lebih cepat kalau misalnya sinkronus komunikasi allow instant clarification and questions immediate feedback. Atau kalau ada kita butuh immediate feedback, ini gimana nih? Kita bentar lagi udah harus launching. Nah, kayak gitu-gitu. Building relationship, gue bilang tadi, supaya kita kerja tuh nggak kayak robot. Kadang-kadang kita juga harus melakukan synchronous communication gitu. Misalnya kalau di kantor gue ada virtual barbecue kayak gitu-gitu, lucu-lucuan, bercanda-bercanda, ngobrol, ngebahas tentang di luar dari topik pekerjaan untuk bisa supaya kita sebagai tim tuh bisa lebih bisa lebih enak gitu kerjanya, nggak kayak robot gitu, punya sense of belonging di perusahaan kayak gitu-gitu. Yang kan pada kompleks problem solving ini udah dijelasin hampir sama. Terus abis itu crisis management, again kalau misalnya ada hal-hal yang urgent gitu tetap harus dijelasin. Itulah kenapa masih synchronous communication masih tetap dibutuhkan dalam suatu perusahaan gitu ya. Jadi nggak semuanya asynchronous mentang-mentang sekarang udah teknologi, techy, kita pindah semua, enggak juga. Tapi kita harus juga mix and match antara kedua itu. Itu antara misalnya kayak tadi meeting secara online kalau fixing segala macam, terus juga misalnya kayak company retreat juga itu penting juga. Misalnya ini mungkin ibu-ibunya terlalu bersemangat gitu ya, kadang senam poco-poco, company gathering kemana kayak gitu-gitu kadang-kadang penting juga gitu, atau virtual barbecue gitu ya kalau pekerjaannya tuh semua remote, itu penting juga untuk memberikan sense of belonging dalam suatu perusahaan itu sih. Lalu kemudian lanjut lagi adalah bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan asynchronous communication di dalam perusahaan. Yang pertama adalah selalu over communicate. Jadi kalau pas lagi biasanya kita kalau misalnya face to face secara langsung, Gung, ntar lu ngerjain ini ya. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa tanya secara langsung. Tapi kalau misalnya asynchronous communications, gimana caranya? Kalau lu cuma bilang, Gung, ntar lu kerjain ini ya. Nggak bisa. Lu harus over communicate. Jadi over communicate itu maksudnya adalah when sending a message include as much information as possible, visual things with a screenshot or screen recording, app like, be clear about what you need from other person, what deadline is, a few extra minutes adding details, and editing for clarity on the front end can save days of. Nah gini ya, ini contohnya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah berikan informasi sebanyak-banyaknya saat lu kirim pesan ke dia. Contohnya adalah misalnya kasih screenshot, kasih screen recording, tadi kan misalnya kayak via Loom atau via lewat platform-platform lainnya kayak gitu-gitu ya. Terus juga clear apa yang lu butuhkan dari si orang tersebut. Gue butuh lo untuk melakukan review ini gitu. Terus juga sebelum lo kirim, lo pikirin dulu kayaknya nih ada yang kurang lagi nggak, ada informasi lagi nggak yang gue harus tambahin supaya nih orang itu mudah untuk mengerti dan mudah untuk memberikan feedback atau memberikan respon. Kayak gitu, selalu over communicate. Itu yang pertama. Jadi caranya untuk bisa melakukan asynchronous communication secara efektif adalah dengan cara begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah plan ahead to give people time to consider your message gitu ya. For example, I want to finish this in 2 days and would like to, I need your feedback in the next hour, kayak gitu. Jadi selain kasih lu overtime, over communicate, kasih juga deadline-nya.
Misalnya, Pak, saya butuh ini 3 hari lagi. Pak, saya butuh ini 3 jam lagi. Tolong nanti dicek ya. Kasih due date. Jadi misalnya lagi ngerjain apa-apa, bla 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 bla. Jadi dia tahu, oh kalau misalnya 3 hari lagi, gue bisa nunggu sampai nanti malam. Oh kalau misalnya 3 jam lagi, gue bisa. Oh gue harus buru-buru nih gitu kan. Kayak gitu. Ya, lo harus kalau misalnya lo mau menggunakan asynchronous communication yang efektif dalam satu perusahaan, lo harus punya template-nya sih sebenarnya kayak gitu. Nih template-nya gini, waktunya bla bla bla, informasinya apa, lalu screenshot-nya, terus habis itu bla bla blanya harus jelas kayak gitu. Ya, ini ada contohnya di sini ya. Nah, terus yang ketiga adalah say no to unnecessary meeting. Gue bilang tadi kan, kadang-kadang tuh baby boomer nih yang paling sering nih. Mereka tuh apa-apa, udah kita meeting aja. Oh udah, kita meeting aja gitu. Padahal isunya nggak urgent banget gitu. Dan mereka, aduh apaan sih ini buang-buang waktu gitu, meeting kan terlalu ini, repot gitu. Nah, ketika mereka minta meeting, kita bisa memberikan celahnya tuh caranya kayak gini ya. Nah, ini kita ada tricksnya. Next time someone ask for a quick call, try one of these incredible user script from Dropbox. Jadi di Dropbox itu kalau ada yang minta meeting, mereka selalu bilang kayak gini. Terima kasih sudah menginvite saya ke dalam meeting ini. Bisa nggak kalau misalnya kita menyelesaikan masalah ini dengan twist thread instead misalnya, atau dengan cara videonya direkam gitu daripada dengan menggunakan meeting gitu. Kayaknya gue atau misalnya lu bisa bilang gini, gue kayak udah terlalu banyak meeting deh hari-hari ini, tapi gue masih bisa, gue masih pengen disiplin dengan schedule gue. Bisa nggak kalau misalnya menyelesaikan masalah ini tanpa kita harus meeting gitu, atau kita chattingan aja, bisa nggak kayak gitu. Dan ini ada contoh lainnya juga gitu, pakai nih Google Doc, Figma, GitLab Issues, atau gue bilang tadi pakai U-Track, atau pakai tools lainnya lah kayak gitu kan. Nah kayak gitu, jadi ilangin meeting yang nggak perlu gitu. Baby boomer, gue nggak tahu deh kenapa baby boomer demen banget meeting gitu ya. Jadi ini dicoret, meetingnya nggak perlu, langsung aja ilangin kayak gitu ya. Jadi caranya untuk bisa mengimplementasikan asynchronous communication adalah hilangkan unnecessary meeting. Yang keempat adalah set reasonable team-wide expectation for accepting response times gitu. Kadang-kadang kita bilang, Pak ini 3 jam lagi harus di ini ya. Tapi ya namanya orang kerja kan pasti ada delay-nya, atau delay ngerjain apa lagi banyak banget, lagi penuh banget gitu. Misalnya kita punya SLA atau Service Level Agreement, pokoknya, gue geser dulu ya, nggak kebaca ya. Misalnya suatu message harus paling lama dibalas 24 jam meskipun due date-nya adalah misalnya 3 jam gitu, atau due date-nya 1 jam. Kayak gitu ya. Kalau misalnya lagi ngerjain yang lain atau lagi hal-hal urgent ya mau gimana, mau nggak mau kan harus nunggu dulu kayak gitu kan. Jadi set expectations gitu, jangan sampai pengen semuanya itu cepet kayak gitu ya, nggak bisa juga bro gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang keempat adalah set reasonable time expected for acceptable response time. Yang keempat. Yang kelima adalah make transparency and documentation priority. Jadi selalu mencatat apapun itu ke dalam bentuk form of documentations, wikis, atau notes, atau sekedar notes atau catatan, SOP, terserah lah kayak gitu-gitu. Nah, dengan cara melakukan kayak gitu, kita akan bisa melakukan asynchronous collaborations atau asynchronous communications itu dengan cara lebih efektif dan efisien gitu. Jadi orang tuh pas lagi ini nggak nanya lagi, ini yang ini kemarin gimana caranya? Semua tuh udah tercatat. Makanya kalau di kantor gue tuh gue selalu dibiasakan untuk mencatat segala hal tentang segala hal gitu kan. Tentang kita ketemu teknologi baru, kita harus catat. Kita tentang ketemu cara baru, workflow baru, itu cara kerja baru yang efisien, kita catat, masukin dalam SOP. Kita ketemu cara baru untuk kayak gini-gini, catat lagi. Cara baru, teknik baru, kita bikin dokumentasi, wiki kayak gitu. Jadi sangat efektif gitu komunikasi asinkronusnya kayak gitu sih. Jadi nggak di setiap video pas lagi melakukan asynchronous communication itu isinya ya menceritakan hal yang sama gitu ya, buang-buang waktu aja sih kayak gitu kalau kita melakukan asynchronous communication atau asynchronous collaboration yang bentuknya kayak gitu ya, kurang lebih sih kayak gitu sih soal masalah bagaimana caranya asynchronous collaboration. Terus juga gua akan kasih sedikit infografis ya, kenapa kalau bisa dalam satu perusahaan kita
memiliki sesedikit meeting ya. Yang pertama adalah kalau misalnya berdasarkan rata-ratanya itu di US itu 62 meetings are attended each month, setiap bulan. 62 meeting, kebayang nggak? Gila. Jadi dalam satu hari at least itu mereka 2 atau 3 meeting dalam sehari gitu kan. 62 meeting dilakukan. Setengah dari setiap meeting are considered to be waste of time. Wah, ini hasil infografik nih, bukan gue yang ngomong ya. Jadi buang-buang waktu, nggak penting gitu meetingnya. Setengahnya gitu kan. Bisa dilakukan secara asinkronus gitu ya. Yang terus selanjutnya adalah 31 hours spent in unproductive meeting every month. 31 jam, kebayang nggak? Kalau misalnya man hour-nya kita dalam perusahaan itu berapa, dikali jumlah misalnya dalam satu meeting itu ada 10 orang, dikali 31, waduh banyak banget ya. Terus itu dikali-kali semua, nah ini ya hasil infografiknya adalah in the US alone 37 billion dollar is lost each year due to unproductive meeting. Jadi kalau bisa ya jangan pakai meeting, pakai asynchronous communication gitu. Tapi kecuali kalau urgent banget baru meeting itu. Jangan sampai kita penuh gitu meetingnya tuh terlalu banyak, sehari 2, sehari 3 gitu, nggak produktif semua, ya nggak berguna gitu. Jadi kalau bisa kurangin sebanyak-banyaknya meeting yang nggak penting tuh kita kurangin gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini yang hasil dari infografik, bukan gue yang ngomong ya. Jadi meeting itu tuh kebanyakan sih unproductive gitu. Tapi again kita harus juga bisa menyesuaikan gitu ya. Apakah jangan supaya kita juga kerja nggak kayak robot gitu, nggak berdasarkan hasil grafis ini ya, nggak kayak robot gitu. Jadi semuanya kita kerja terus semua komunikasi secara asinkronus. Jadi akhirnya kita kerja nggak punya sense of belonging. Jadi kita harus temukan balance gitu antara kerja dengan menggunakan asynchronous communications dan juga synchronous communication, kayak gitu sih. Jadi itulah caranya ya teman-teman semua, gimana caranya kita bisa mengutilize, menggunakan asynchronous communications untuk bisa lebih produktif dan juga kita bisa membangun mesin waktunya kita di dalam suatu perusahaan gitu. Kalau ini diterapkan di dalam perusahaan, itu akan sangat berguna banget dan jempol. Pasti produktivitas kita dalam suatu perusahaan akan meningkat. Well-being-nya kita juga akan lebih makmur gitu kan, karena kita nggak terlalu banyak konteks switching, kita nggak jadi stres gitu dalam saat bekerja kayak gitu. Nah kurang lebih itu sih yang gue pengen share sama teman-teman semua. Gue pengen tahu juga kalau misalnya memang teman-teman ada juga yang menerapkan asynchronous communications ini di kantor, kira-kira apa sih konsepnya di kantor teman-teman, atau teknik, mungkin ada teknik-teknik baru nih di kantor teman-teman yang seru, mungkin kita bisa diskusikan, bisa komentar di kolom komen di bawah ya. Oke, segitu aja mungkin teman-teman videonya. Kalau misalnya suka sama videonya jangan lupa untuk share, like, sama komen juga. Terus again subscribe juga kalau suka sama videonya. Gitu aja videonya. Thank you semua. Yuk, bye.